Ya, ketika kita merasa khawatir, ini menunjukkan bahwa kita orang percaya yang kekurangan iman, ya, akan pemeliharaan janji daripada Tuhan. Jadi kekhawatiran di sini kata Rasul Petrus, saudara, kenapa dia berkata serahkanlah segala kekhawatiranmu, saudara? Ya, bukan menunjukkan kekhawatiran yang biasa-biasa saja, tetapi kekhawatiran itu sudah mengungkung kita atau sudah menguasai hidup kita, saudara. Sehingga pikiran, perasaan, tubuh kita semuanya terhanyut dalam ketakutan yang berlebihan. Kita takut dengan masa depan, hidup kita, apa yang kita makan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, sehingga Rasul Petrus sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan, dia bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Gampang kan? Serahkan saja saudara kepada Tuhan. Sepertinya mudah, saudara. Ya. Jadi firman Allah menjelaskan serahkanlah segala kekhawatiran, artinya melemparkan atau menyerahkan, ya. Tindakan ayat firman Tuhan ini satu bentuk tindakan ketika Rasul Petrus bilang serahkan, saudara. Artinya ketika kita pegang ini, kita lemparkan kepada seseorang, saudara. Kita lemparkan kepada dia, saudara. Rasul Petrus bilang lemparkan, ya. Kalau dalam bahasa sederhananya, lemparkan segala kekhawatiran kita itu, buang, ya, saudara, kekhawatiran itu kepada siapa? Tuhan. Ya. Kenapa saudara diberkati oleh Tuhan? Ya. Kita harus lemparkan segala kekhawatiran kita ini, bukan cuma serahkan, saudara. Ya, jadi bahasa lebih sederhana lagi, itu tindakan yang membuang atau melempar jauh-jauh, saudara, kekhawatiran itu, supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Kekhawatiran itu kita tidak biarkan menguasai hidup kita. Amin. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan. Ya. Kenapa kita harus lemparkan? Bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Karena di sini Tuhan berjanji, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia atau Tuhan yang memelihara kamu. Amin. Kata memelihara di sini, saudara, itu berarti, saudara, ada satu bentuk tindakan daripada Tuhan, bahwa Tuhan punya kuasa, punya kemampuan untuk menjaga, melindungi kita dari setiap kekhawatiran kita. Haleluya. Kenapa dia menserahkan, saudara, diberkati oleh Tuhan? Kenapa dia berkata, karena Tuhan sendiri yang akan pelihara hidup saya dan saudara. Artinya saudara menegaskan di sini bahwa Tuhan peduli dengan segala kekhawatiran kita. Amin. Ya. Dia peduli ketika anak-anaknya sedang mengalami kekhawatiran, kebutuhan ini, itu dan lain sebagainya. Anak-anak muda khawatir tentang masa depan, ini, itu dan lain sebagainya. Tuhan tahu, ya. Sehingga saudara, tindakan ini satu bentuk tindakan Tuhan, bahwa mau dia berkata bahwa saya peduli dengan segala kekhawatiran yang kita alami. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, ya. Wajar kalau kita khawatir, ya. Itu hal yang manusia dalam hidup kita. Sebab itu saudara, firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, saudara, mengajak kepada kita untuk kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Terus bagaimana, ya, cara kita mengatasi kekhawatiran ini yang sering datang silih berganti setiap hari dalam kehidupan kita, saudara? Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran ini, ya, saudara Tuhan? Caranya kita menyerahkan kepada Tuhan itu bagaimana, saudara diberkati Tuhan? Pertama, saudara, ya, cara kita mengatasi segala kekhawatiran kita, saudara diberkati oleh Tuhan, yaitu dengan kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita sedang khawatir dengan segala keadaan hidup kita, saudara, kata Tuhan, ayo datang kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Berarti kita datang berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kitab Filipi pasal yang keempat, saudara buka.
Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Firman Allah berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Jadi saudara diberkati Tuhan, firman Allah berkata, ya, nyatakanlah dalam segala hal apa yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan. Di dalam apa? Doa dan ucapan syukur, saudara. Artinya saudara, segala keinginan kita, ya, pertama kita sampaikan permohonan kita dengan jujur, nyatakan dengan jujur dan terbuka apa yang menjadi keinginan hati kita kepada Tuhan. Ketika ayat bilang firman Allah berkata, jangan khawatir tapi nyatakan semua keinginanmu kepada Tuhan, saudara. Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Nyatakan dengan jujur, saudara. Tuhan mau kejujuran kita untuk kita menyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan. Dan itu saya percaya mudah untuk kita katakan. Kita kan nggak bilang kepada orang, ya, nggak bilang kepada tetangga, nggak bilang kepada itu, si dia dan lain sebagainya. Ya. Kita cuma mau bilang kepada Tuhan. Haleluya. Kita cuma mau datang berdoa kepada Tuhan, saudara, diberkati oleh Tuhan, ya. Artinya ketika kita berdoa, kita sedang berserah kepada kehendak Tuhan, saudara, ya. Sambil apa, saudara? Mengucap syukur. Jadi ini doa disertai dengan ucapan syukur, ya. Kenapa kita harus bersyukur, saudara? Karena terkadang kala kita terlebih fokus kepada keinginan kita, saudara, ya. Kita tidak mau bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya, saudara. Tuhan mau, saudara, dalam hidup kita, ya, ada keselarasan kehendak Tuhan dengan hidup keinginan kita, saudara. Artinya begini, saudara, ketika kita menyatakan keinginan kita kepada Tuhan, ya, kadang-kadang kita fokus apa yang saya mau itu harus terjadi. Hikmat kita begitu jauh dengan Tuhan, saudara. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan sebenarnya ini yang terbaik. Makanya ada firman Allah berkata, ada orang yang menyangka jalan itu lurus, tapi ujung-ujungnya menuju maut. Ya. Mautnya itu cuma Tuhan yang tahu. Ya. Kita tersesat itu cuma Tuhan yang tahu, saudara. Makanya di dalam doa, saudara, kenapa harus ada rasa syukur kepada Tuhan, saudara? Ya. Artinya ketika kita berserah kepada rasa syukur itu, maksudnya kita berserah kepada kehendak Tuhan. Bahwa keinginan kita, saudara, itu harus selaras dengan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Amin. Jadi berdoa kepada Tuhan bukan menuntut sesuatu apa yang kita mau, saudara, tapi nyatakan saja apa yang kita inginkan kepada Tuhan sambil kita bersyukur. Tuhan, ya, saya mau bersyukur kepada Engkau. Yesus mengajarkan kita berdoa, saudara, diberkati Tuhan, tentang doa Bapa kami. Ujung daripada doa itu, saudara, apa? Kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Perhatikan, saudara, kisah tentang Yesus, saudara. Ketika dia menjelma jadi manusia 100%, dan dia mengajarkan kehendak Tuhan yang jadi. Kan prosesnya itu tidak enak. Masa Yesus disalib, diolok-olok dan sebagainya. Manusiawinya kita nggak mau mengalami yang demikian, saudara. Ya. Tetapi punya tujuan semuanya, saudara. Kehendak Tuhan itu proses terjadi, tapi ujung-ujungnya, saudara, kalau Yesus, saudara, sebagai manusia, dia menolak kehendak Bapanya itu, saudara, maka tidak terjadi keselamatan bagi saya dan saudara. Jadi punya tujuan besar, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya, hal yang tidak enak itu, saudara, punya tujuan besar dalam hidup kita semua, yaitu terjadi keselamatan, saudara. Begitupun dalam hidup saya, saudara. Tuhan mau begini, saudara. Ketika hari ini apa yang kita kehendaki tidak melebihi dari apa yang Tuhan kasih kepada kita, Tuhan mau kita belajar mengucap syukur. Amin. Kita belajar mengucap syukur dari kekurangan, saudara. Ya.
tanaman pengucapan syukur itu melebihi dari apa, saudara ya? Natal sama tahun baru, saudara. Ya. Karena hasil panen, saudara. Karena biasanya di Manado ada setiap tahun dulu saudara, mengikuti budaya di tempat di daerah kami, bukan daerah Tarjaya, kabupaten yang berbeda, itu tanaman tahunan ya. Biasa cengkeh sama pala itu di bulan-bulan Agustus, Juli Agustus, saudara. Itu memang hasil panen melimpah, saudara. Tapi cuaca untuk sekarang sudah berubah-ubah ya, saudara, tidak seperti dulu ya. Jadi saudara, ketika panen itu melimpah ada ucapan syukur, saudara. Dari hasil panen itu ada buah sulung yang bawa ke gereja dan sebagainya. Habis itu ada acara seperti pesta-pesta kecil di rumah masing-masing, saudara. Ya, ada yang berkunjung dari kabupaten lain, saudara. Dan itu sudah terjadi dari tahun ke tahun, saudara. Ya. Itu ucapan syukur yang saudara karena mengalami berkat berkelimpahan. Ya. Ucapan syukur yang Tuhan mau dalam segala hal, saudara. Yang seperti kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, ketika pun kita, saudara, tidak mengalami panen yang melimpah, saudara, Tuhan mau kita tetap mengucap syukur. Amin. Ya. Karena ketika kita berdoa dan mau siap menerima dengan ucapan syukur apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, walaupun gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudara. Karena pada satu saat nanti, saudara, ada proses Tuhan, Dia akan berikan, nanti saudara akan lihat ke depan. Ternyata ini toh yang Tuhan mau. Karena kita belajar dalam Alkitab dari kisah Yusuf, Ayub, Abraham, saudara, diberkati Tuhan. Proses mereka itu gak enak, saudara. Tetapi ujung-ujungnya, saudara, ternyata membawa kelimpahan dalam hidup mereka. Amin. Cuma kita sabar untuk menunggu, saudara, Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ya, ketika engkau khawatir, ya, saya dan saudara khawatir dengan hidup kita, mari kita berdoa sambil mengucap syukur. Bukan memaksa Tuhan. Ya. Doa dengan ucapan syukur itu, saudara, Tuhan, itu doa yang hancur. Karena kalau doa cuma seperti seorang Farisi itu, saudara, Tuhan, itu biasa. Ya, orang Farisi itu berdoa, saudara, dengan kesombongan karena mengalami ini hal-hal yang mereka alami, hal-hal yang baik-baik semua. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus, Tuhan mau, berbeda dengan dunia ini. Amin. Ya. Kalau dunia mengucap syukur karena ada berkat kelimpahan, saudara, kita mengucap syukur dalam kekurangan pun kita tetap bersyukur dan bersukacita dalam Tuhan. Itu baru iman yang, saudara, teguh, iman yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Itu berbeda dengan, saudara, kita dengan dunia. Jadi mari kita, saudara, ya, ketika khawatir, mari kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin, saudara. Sederhana ayat firman Tuhan ini, saudara. Ya. Tuhan mau bilang, percaya saja kepada Tuhan, saudara. Ya. Kesusahan hari ini jangan sampai, saudara, terbawa pada besok hari. Karena kalau besok hari ada kesusahan lain, itu akan menumpuk, artinya, saudara. Menumpuk kekhawatiran kita hari ini, besok, terus dan terus, saudara, diberkati oleh Tuhan. Sehingga itu, saudara, menjadi sesuatu. Makanya kata Alkitab, ketika orang itu khawatir berlebihan, ya, dia membungkuk, saudara. Mungkin psikologinya, saudara, bisa dilihat dari orang, saudara. Dia lagi kalau mungkin khawatir, biasanya kalau jalannya begini, saudara, yang naik begini, ya, dia jalan mungkin, ya berarti ada sesuatu dia, sesuatu yang dipikirkan, saudara. Ya.
Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, saudara, artinya kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kesusahan hari ini Tuhan, saya alami kesusahan hari ini, saya tidak mau bawa berusaha kita mau besok adalah sesuatu yang baru, saudara. Ya. Kita mau menyetujui akan bagaimana, saudara, tindakan kita kepada Tuhan, bahwa ketika kita mau mengandalkan Tuhan, ya, kita mau menyetujui bahwa Tuhan sendirilah yang akan memelihara saya dan saudara. Mempercayakan sesuatu, saudara, sama saja kita menyerahkan ini, saudara, kepada Tuhan. Ya. Sehingga, saudara, apa yang menjadi kesusahan kita hari ini, kita belajar, saudara, diberkati Tuhan. Besok, saudara, walaupun itu belum selesai, kita berusaha di dalam Tuhan bahwa itu akan terselesaikan, dan besok lagi dan seterusnya. Ketika tiba waktunya Tuhan, itu semua, ya, menjadi satu kesimpulan. Tuhan menyelesaikan setiap persoalan kita. Amin. Karena saya begitu yakin, saudara, diberkati oleh Tuhan. Siapapun kita di dunia ini tetap mengalami, saudara, apa yang disebut dengan tantangan, ujian dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita mau belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Sebab itu, saudara, jangan pernah kita lupa untuk tetap terus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, sambil kita mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yesus sudah bilang, ya, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebab itu dia berkata, saudara, dalam ayat 33, saudara, diberkati Tuhan di Matius 6 tadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi, saudara, terfokus kepada apa yang, saudara, diberkati oleh Tuhan, hal-hal yang rohani. Nanti kita akan lihat sebentar apa yang harus kita fokus pikiran kita, saudara, diberkati oleh Tuhan, sehingga kita mampu untuk berdoa, bersyukur, dan percaya kepada Tuhan, dan tentunya kita bisa mengandalkan Tuhan, saudara. Kalau kita baca dalam Amsal 3 ayat 5-6, saudara. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Amin. Jadi, saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Haleluya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, berarti kita percaya kepada Tuhan. Firman Allah berkata, ketika pikiran kita sudah mentok dengan keadaan yang ada, saudara, kan ketika ada beban besar kita alami hari-hari ini, saudara, beban apapun yang kita pikul pada hari-hari ini, saudara, sepertinya pikiran kita gak punya hikmat lagi, gak punya kekuatan. Tuhan mau gimana lagi, saya bingung, gak bisa ada jalan keluar. Itu tandanya, saudara, Tuhan sedang memanggil saya dan saudara untuk tidak bersandar kepada kekuatan dan pengertian kita sendiri, karena pengertian kita terbatas, saudara. Tuhan mau, saudara, segenap hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita, dan apa yang kita khawatirkan, serahkan sepenuhnya kepada Dia. Akui dalam segala lakumu, artinya, saudara, dalam segala tindakan kita, biarlah Tuhan yang berperan, saudara. Ya, sehingga firman Allah berkata, saudara, Dia akan meluruskan jalan. Biarkan Tuhan, saudara, yang berdaulat atas kehidupan kita, saudara. Karena kalau Dia sudah berjanji, saya akan pelihara, berarti Tuhan akan lakukan. Amin. Kalau Dia sudah berjanji, maka Ia akan memelihara kamu. Itu janjinya, saudara. Tinggal bagaimana kita berselaras dengan apa maunya Tuhan, saudara, ketika kita alami kepastian. Ya. Sebab itu ini langkahnya, saudara. Ayo berdoa dan bersyukur dan percaya, mengandalkan Tuhan setiap saat dalam hidup kita semua. Karena kita terbatas, keadaan kita terbatas. Kadang-kala, saudara, kekhawatiran itu membuat kita jadi berdosa. Kadang-kala karena kekhawatiran kita saling marah antara suami istri dengan orang lain dan lain sebagainya, saudara. Karena kekhawatiran dan lain sebagainya, kita bisa lakukan hal-hal yang negatif, saudara, diberkati Tuhan. Tetapi kalau kita sudah bertingkat di dalam Tuhan, saya begitu percaya, saudara, Tuhan tidak akan mempermalukan hidup kita. Amin. Dan terakhir, saudara,
saudara diberkati oleh Tuhan. Ini yang saya katakan tadi. Ketika kita mau berdoa, mengandalkan Tuhan, saudara, percaya kepada Tuhan, kita mau bawa pikiran kita ini hanya fokus kepada hal-hal yang positif, saudara. Apa itu, saudara? Kita buka Filipi 4 ayat yang ke-8, saudara. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayo saya dan saudara satu persatu, saudara, diberkati oleh Tuhan, ya. Ketika kita tidak mampu untuk mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, kekhawatiran terlalu berlebihan menekan hidup saya, saudara. Ya. Tuhan mau, saudara, ada sesuatu pikiran kita bawa pada hal yang positif, saudara. Ya. Firman Allah berkata di sini, saudara, pikirkanlah semua yang benar. Ya. Hal-hal yang standarnya sesuai dengan kehendak Allah, saudara. Ada satu keadilan, saudara, diberkati Tuhan dalam kita bekerja, misalnya, saudara, ya. Kita belajar untuk melakukan hal yang benar. Adil artinya, selain kata benar, terjemahan lain itu adil, saudara. Kita sudah jujur atau adil dan saudara dalam pekerjaan kita, saudara. Kita berusaha bekerja ini dan lain sebagainya supaya kekhawatiran ini hilang dalam hidup kita, memenuhi kebutuhan kita dan sebagainya. Tapi kalau konsepnya, saudara, Tuhan kita tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, ini yang kadang-kala, saudara, kekhawatiran yang lebih menguasai kita. Pikirkan sesuatu yang benar, saudara, diberkati Tuhan. Ya, Alkitab berkata dalam kitab Mazmur, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ya. Pikirkan hal yang adil, walaupun rugi, saudara, diberkati Tuhan. Kita tetap pada prinsip keadilan, saudara Tuhan. Ya. Dan Bapak Ibu, saudara, diberkati Tuhan. Pikirkan hal-hal yang mulia, saudara. Hal-hal yang terhormat, hal-hal yang layak dihormati, saudara, diberkati Tuhan. Pikirkan hal-hal yang adil, yang seperti saya katakan tadi. Pikirkan hal-hal yang murni, ya, hal-hal yang cemari itu, saudara, diberkati Tuhan. Kita berusaha, saudara, ya. Berusaha walaupun kalau ada kelemahan, kita terjatuh, saudara, diberkati Tuhan. Tapi kita berusaha kembali, saudara, diberkati Tuhan, supaya kita dimurnikan dengan firman setiap hari. Ya. Pikirkan hal-hal yang penuh kasih, cinta, kebaikan, hal yang lain. Pikirkan hal-hal yang baik, saudara, diberkati Tuhan. Bukan hal-hal yang buruk. Pikirkan hal-hal yang terpuji, saudara, yang pantas, yang sifatnya yang baik, yang pantas mendapat pujian dan lain sebagainya. Ya. Jadi, saudara, ketika kita mengarahkan, memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang ini, saudara, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, ya, saya percaya, saudara, diberkati Tuhan, doa kita tidak akan terhambat, ya, ucapan syukur kita itu akan naik dengan baik kepada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, di situ Tuhan akan lihat bahwa kita benar-benar, saudara, menjadi anak Tuhan yang benar-benar sebelum menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi artinya, saudara, diberkati Tuhan, ketika firman Allah berkata, jangan khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang pelihara kita. Artinya kita harus berjalan, ya. Hati dan pikiran kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau hari ini ada orang yang enggak adil kepada kita dalam pekerjaan, ya, ada orang yang enggak baik kepada kita dalam segala pekerjaan, mari, saudara, diberkati Tuhan. Ya. Itu sebenarnya proses untuk kita bisa mengalami berkat daripada Tuhan. Ya. Kita belajar, saudara, untuk memikirkan hal-hal yang murni, hal-hal yang adil, hal-hal yang kasih, saudara, diberkati Tuhan. Aduh, saya tak mau balas dia, saya tak mau balas dia. Enggak. Nanti kalau saya balas, saya lagi berkata,
lihat dari segala tindakan kita saudara. Mungkin 1-2 hari atau 1 minggu atau mungkin 1 bulan itu proses. Dan ketika kita jalani semuanya itu dengan fokus kepada pikiran yang benar kepada Tuhan, disitulah saudara diberkati Tuhan waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Amin. Haleluya. Jadi mari saudara diberkati oleh Tuhan. Dan kita berkata, oh saya sudah serahkan loh, saya sudah berdoa, sudah serahkan ini khawatir ini masalah ini, ini itu kepada Tuhan. Sudah. Ya mungkin kami hamba Tuhan terbatas, sudah serahkan ya puji Tuhan. Tapi belum kenyataannya kenapa begini dan sebagainya. Berarti ada yang sesuatu yang harus kita koreksi saudara diberkati Tuhan. Hati dan pikiran kita ini sudah selarasnya dengan Tuhan saudara. Saya sudah andalkan Tuhan saudara, saya sudah percaya kepada Tuhan. Ya. Masih ada sesuatu saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika Yusuf diuji oleh Tuhan saudara, Tuhan sudah siapkan masa depan yang terbaik kepada dia. Yusuf diuji dengan pikirannya saudara diberkati oleh Tuhan. Apakah dia akan berbalik untuk membenci kakak-kakaknya atau tidak saudara? Ya. Tetapi ketika saudara diberkati oleh Tuhan, ya, dia tidak punya dendam kepada kakak-kakaknya yang sudah berbuat jahat kepada dia dan kepada orang-orang yang lain selain Tuhan. Wah, di situ saudara, ya, apa yang Tuhan sudah rancangkan kepada dia digenapi oleh Tuhan. Amin. Ya. Apa yang Yusuf khawatirkan dengan ketakutan saudara, kan dia takut saudara. Kakak-kakaknya membenci dia mau dibunuh, dibuang, ya, sampai di rumah Potifar dia difitnah, di ini dan lain sebagainya. Ada rasa takut itu pasti saudara, cemas itu pasti bagi seorang Yusuf saudara. Tapi dia mau belajar saudara diberkati Tuhan. Dia mengarahkan pikirannya dan mengucap syukur, berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, dan dia tidak membalas semuanya itu saudara. Sehingga pada akhirnya saudara, apa yang Tuhan janjikan Tuhan genapi. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara, proses kita mungkin berbeda. Kami hamba Tuhan dan jemaat Tuhan berbeda. Mari kita sabar saja pada hal-hal yang baik, hal-hal yang murni dari Tuhan. Kita berusaha saudara, sehingga apa yang menjadi proses dari setiap kekhawatiran kita, nanti endingnya, ujung-ujungnya saudara, kita akan lihat bagaimana Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab saudara. Kita berdoa kepada Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan lebih saudara menerangkan kebenaran firman Tuhan kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu kita berdoa biar Roh Kudus yang menjamah hati dan pikiran kita, agar supaya kita bisa memahami setiap isi hati Tuhan. Karena memang berat karena kalau hidup ini saudara, ketika kekhawatiran terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi ketika kita menyadari, ya, ketika Tuhan mengizinkan ada cobaan sehingga kita mengalami kekhawatiran, itu sebenarnya cara Tuhan sedang memberkati hidup saya dan saudara. Tinggal bagaimana kita mau keluar dari kekhawatiran.